berangkat lagi. Dan kejadian lagi ya, ternyata tadi nggak kerekam. Perjalanan dari Lumbir ke sini Banyumas nggak kerekam lagi, nggak tahu, kayaknya kepencet deh. Kan posisi record tak masukin di tas ya, di tas model dada gitu ya, chest bag gitu modelnya. Kayaknya kepencet deh, nggak kerekam lagi musim dukuh kayaknya, jadi dimana-mana dukuh. Lebaran kemarin juga di kayak dapat banyak kiriman ya, dukuh juga, buah dukuh. Tapi jangan tertipu, tadi ada tulisannya 7.000, itu bukan 1 kilo ya, ada tulisannya setengah sebelah kiri tapi kecil, jadi itu setengah kilo tuh 7.000. Sebuah trik ya, sebuah trik yang trik marketing. Wah, hawanya sudah mulai terasa, sepripit dingin di celana. Ya, ternyata kesini juga rame ya. Ternyata kesini ya rame. Memang arus mudik dimanapun rame. Bayangan gue tuh lewat sini tuh nggak sepadat ini ya, ternyata. Wah, rame juga lewat sini ternyata. Tapi ya naik motor lah ya, masih bisa sedikit selap-selip, nggak kayak bawa roda 4 ya. Makanya kemarin adekku tuh dari Banjar, dari rumah terus start sekitar jam 11 siang, setengah 11 jam 11 siang itu, sampai Semarang itu jam berapa ya, setengah 1 pagi, hampir jam 1 lah itu malam. Ini jam 1 pagi ya, udah lewat 12 jam itu, 13 sampai 14 jam perjalanan. Nggak lewat tol sih, karena lumayan berai ongkos tolnya itu. Dan kan kayaknya ini masih di one way ya, yang dari yang dari timur arah ke barat. Oke, thank you. Kasih kode jangan nyalip. Kasih kode jangan nyalip. Terima kasih banyak. Ternyata dia mau mendahului, bukan ngasih kode. Sabar dulu ya, kita nyari space dulu untuk mendahului. Oke, thank you. Mobil masuk. Ya, kembali ya, kita sabar. Kuncinya sabar. Meskipun kadang saya sendiri tuh nggak sabaran orang ya, kadang-kadang ya, tapi sabar is the key. Ya, ternyata tadi hambatan cuma karena ada kendaraan ya, kendaraan besar tadi terhambat di situ. Tapi selebihnya aman, ini lancar jaya, alhamdulillah. Jangan lupa dididit dulu ya kalau mau nyalip mendahului. Didit dulu biar dia tahu ada motor di belakangnya ya yang mau mendahului. Paling enggak kalau dia memanfaatkan spion bisa ngelirik spion, oh iya ada kendaraan nih di belakang gitu. Jadi kayak klakson itu bisa diartikan berbagai macam makna di jalan. Wah, dia ngegas lagi guys. Dia ngegas ya, aku paksa ngegas lagi. Ada soalnya beberapa kendaraan yang misalkan bukan kendaraan, beberapa pengendara tak ralat ya, karena yang salah itu bukan kendaraannya, kendaraan itu cuma alat. Cuma itu yang bermasalah itu usernya ya.
ada beberapa pengendara yang misalkan kita mau nyalip nih, udah ngasih sen, udah ngasih klakson, udah ngasih tanda, karena dia pelan ya. Begitu kita mau nyalip, mau mendahului, dia kebut, seakan-akan nggak mau didahului. Ada yang kayak gitu pengendaranya, nggak tahu kenapa itu. Nanti kalau kita dahului, nanti dia bakal ngejar lagi. Cuma setelah ngejar, dia pelan lagi. Itu kadang-kadang apa berpikirnya tuh apa dia ngajak single ya, ngajak balapan apa dia? Enggak. Bukan itu ya. Buset. Aku dipepet guys. Apa ini? Ada apa ini? Oh, swalayan ya. Swalayan daerah mana ini? Perbatasan. Selamat datang di Banjarnegara. Ini udah masuk Banjarnegara tepat pukul 17.11. Nanti jam 6 kita nyari tempat istirahat dulu, sholat maghrib sekalian. Cuma nggak tahu nanti ketemunya di mana lokasinya ya, samanya di mana kita nggak tahu. Nah, lihat aja nanti jam 6 sore sampai mana. Nanti kita nyari lokasi buat berhenti. Nah, ini tempatnya nih. Lega, jalannya udah bagus sekarang. Udah masuk Banjarnegara ini bro. Ini salah satu arus mudikku yang santuy ya, karena biasanya aku 4 jam udah sampai Kelampok. 4 jam biasanya. Nah ini termasuknya santuy karena 4 jam tadi setengah 2 ya. Berarti setengah 2, 3, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Iya kalau setengah 6 sampai Kelampok ya berarti normal ya, standar ya. Ini kan baru jam berapa? Jam 5.17 ya, 13 menit lagi. Biasanya sih sekitar 4 jam ya. Cuman kadang memang kondisi jalanan tuh nggak tetap. Kadang rame, kadang sepi. Kadang ya kayak gini nih lancar. Lagi musim panen bray. Kayak gini lancar kayak gini. Kadang ya padat. Tapi setelah jalanan ini jadi, proses pengaspalan cenderung lebih lancar sih dibanding ketika pas pengerasan jalan ya. Itu lumayan macet ya. Tapi karena sistemnya buka tutup ini dulu. Dan sekali ngaspal tuh kayak panjang langsung, separuh-separuh. Dan ini termasuknya awet aspalnya menurutku ya, awet ini. Padahal ya yang lewat kendaraan-kendaraan berat ya. Dan ternyata yang pengen nyalip nggak cuma aku doang, mobilnya juga pengen nyalip. Makanya begitu aku pepet mau nyalip kanan, dia ngegas, coba kenceng deh. Udahlah, ambil kiri aja ya, santuy. Kita santuy. Nah enaknya roda 2, nggak bisa ngambil dari kanan, ambil dari kiri. Kalau mobil mah harus sabar, lebih sabar dari motor. Roda 4 mah harus lebih sabar dibanding roda 2. Apakah Anda tertarik punya rumah daerah sini? Ini juga salah satu area yang bagus sih, perkampungan ya.
ya pas setengah 6 sampai ke Lampok. Ini aja udah 17.21 udah bentar lagi ke Lampok. Ini pasar apa ini? Iya kalau udah pasar Lampok ini ya. Iya benar udah pasar Lampok ini. Cuman belum sampai sentra keramik ya. Sampai ke Lampok ya, berarti memang segitu ya standar durasinya. Kalau lewat Cingebul tapi ya, dengan catatan lewat Cingebul. Soalnya kalau lewat Wanarja Majenang itu mesti lebih lama karena dia mutar dulu ya. Aku dulu tuh pernah hitung selisihnya hampir 1 jam soalnya kalau lewat Wanarja, hampir 1 jam selisihnya. Nggak sampai 1 jam, cuma hampir aja dengan speed yang maksudnya dengan kecepatan rata-rata ya, standar maksudnya dengan speed standar rata-rata aja gitu, 60 paling ya. Kalau lagi ini 70, nggak sampai yang gaspol nggak. Sudah sampai sentra kerajinan keramik daerah Lampok. Ini kalau kita kiri arah Purbalingga, kiri itu ini kiri arah Purbalingga bisa ke apa, Purwokerto juga. Dulu pertama aku mudik dari Semarang tuh lewat situ karena nggak tahu jalan ya, ngikutin petunjuk jalan ya. Aku taunya kalau mau ke Cilacap ya lewat Purwokerto dulu, konsepnya ya, konsep pemikiran tuh kayak gitu. Jadi lewat situ dulu, lewat Purwokerto dulu. Jadi mau nggak mau lewat Purbalingga dulu awalnya. Sampai suatu ketika aku dikasih tahu jalan itu, jalan lewat Patik Raja itu. Wah ternyata selama ini aku mutar guys. Jadi ternyata selama ini itu aku mutar. Selama ini aku mutar dan kejauhan gitu loh. Ya setelah itu udah lewat Patik Raja terus. Dan lumayan menghemat waktu ya, bukan menghemat waktu, efisiensi jadinya. Udah kelamaan di jalan. Jadi dulu itu ngepas ya berbarengan sama proyek pengecoran jalan yang ke Purbalingga. Jadi lewat situ kalau pulang tuh ya kenanya macet, buka tutup. Ya Allah, kayak gitu ya kenanya itu ya, kayak gitulah kenanya. Yang penting itu sebisa mungkin sebelum gelap udah ngelewati jalur ini ya. Karena ini jalur ini tuh sampai mau masuk kota Banjarnegara itu termasuk jalur banyak lubangnya di sini tuh, banyak ranjau. Walaupun sekarang sudah banyak yang ditambal ya, tapi kan tambalan tetap tidak mengenakan ya. Jeli gudagane akeh neng nang kenet ya. Alhamdulillah ya. Dikasih lampu merah tadi itu kayak lumayan mengurai macet ya. Udah banyak yang ditambal lubangnya. Sebelum puasa tuh kesini ya, pulang sebelum puasa apa ya, aku pulang tuh ada pas pertengahan puasa ya, lupa gitu. Itu di sini tuh, wah lubangnya banyak, ngaranjau terus. Setengah 6 ya. Udah 10 menit lagi ya, banyak tempat buat beristirahat. 10 menit lagi, ini masjid. Siapa tahu jarak 10 menit atau 15 menit lagi ketemu masjid, kita berhenti dulu. Salat dulu, kita salat dulu guys. Sehat-sehat Pak yang jualan balon, mudah-mudahan lelahnya Bapak jadi ibadah ya. Jadi ibadah dan mendapatkan dan menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
gajinya dengan dan keluarga. Amin. Karena apa ya, gue kadang tuh suka sedih ya. Sedih tuh karena apa ya, kok kadang tuh aku tuh suka ngeluh, sering ngeluh sama Tuhan itu, suka ngeluh ya. Kok aku cuma dikasih penghasilan sekian gitu, sedangkan mungkin butuhku belum banyak ya, cuman pengenku banyak ya. Aku pengen punya rumah, pengen punya ya, pengen beli apa, pengen renovasi rumah orang tua, mertua, pengen punya rumah sendiri biar nggak kontrak terus. Itu kepengen sih sebenarnya, keinginan. Kalau disebut kebutuhan ya, saat ini kontrak pun masih oke ya, masih bisa gitu. Rumah orang tua masih bisa ditempati ya, walaupun apa adanya gitu. Rumah mertua ya masih bisa ditempati walaupun apa adanya. Jadi kalau disebutnya urgensi butuh, sampai orang yang sampai kan banyaknya orang yang sampai nggak punya tempat tinggal ya, itu belum sampai ke situ sih levelnya. Cuman aku kalau pengen punya rumah sendiri, pengen renovasi rumah orang tua, pengen renovasi rumahnya mertua, pengen ngasih tempat tinggal yang layak buat istri dan anak-anak, itu tuh pengen. Jadi kadang aku suka ngeluh ya, kok Tuhan ngasih income segini ya, padahal aku udah kerja kadang siang malam gitu kan ya, ceritanya gitu ya. Kalau udah ngojek ya, malamnya ngojek, siangnya kerja gitu. Terus lihat bapak-bapak yang jualan balon kayak tadi tuh, naik sepeda ketika sekarang zaman 2024 ya. Orang banyak yang naik motor jualannya, dia masih ngontel naik sepeda kemana-mana jualan balon. Apakah balonnya itu habis tiap hari? Belum tentu. Jangankan habis, ada yang beli pun belum tentu ada. Ya mungkin ada ya, tapi ya ayolah, beli balon berapa, modal berapa. Misalkan cuma sehari cuma laku 2 atau 3 balon, gimana gitu. Bisa buat makan, nggak bisa buat belanja lagi. Karena aku jadi malu jadinya. Aku jadi malu, astagfirullahaladzim ya Allah, maafkan kalau aku tuh hambamu ini masih banyak gak bersyukurnya gitu. Orang malu. Cuman ya kalau doa mah tetap pengen terus ya. Cuman ya sekarang udah mulai ngurangi keluhan ya perbanyak doa dari ikhtiarnya aja. Kalau ngeluhnya ya mulai dikurangi lah, sambatnya ya. Paling kalau sambat capek wajar ya, cuma kadang sesekali kepikiran ya Allah kok, meskipun ya sebenarnya kalau kayak gitu ya kurang bagus juga sih ya gitu. Kayak nggak tahu diri gitu loh. Kamu lo dikasih bangun tiap pagi aja, masih dikasih bangun tiap pagi, itu harusnya udah bersyukur ya. Udah alhamdulillah masih bisa bangun pagi menghirup oksigen gratis ya. Harusnya udah bersyukur. Mungkin banyak orang yang di luar sana tidur malam, pagi udah nggak bangun lagi, atau udah harus beli oksigen aja untuk bernafas aja, harus beli oksigennya. Ada kayak gitu. Ini masya Allah ya. Kurang baik apa Tuhan sama kita, cuma kitanya aja yang kadang nggak tahu diri, nggak tahu malu. Tapi ya apapun itu Tuhan tetap sayang sama apa makhluknya, itu tetap sayang. Tetap tuh dikasih makan. Orang yang ibaratnya banyak lakuin kesalahan aja masih tetap dikasih makan. Sudah sampai mana ini? Mandi Raja. Habis ini ganti setup pakai rompi biar lebih hangat lagi dadanya. Sudah hijau bro, masih ada yang serobot-serobot bro. Wah ini baru separuh jalan ini bray, masih panjang perjalanan kita ini. Nanti by the way nggak akan lewat Sumowono ya, aku mau lewat Ambarawa aja lah, soalnya
kabut, takutnya kabutnya udah turun. Dan cuma naik motor sendirian ya, menuju malam. Enggak sih, bukan masalah kriminalnya, takutnya kalau ada mau di jalan, entah itu ban bocor, entah itu nggak ada temennya, repot. Mau belok yang sana, mau keluar, jadi kayak gimana ini? Sini tuh ada tempat rest area, tapi sebelah kanan bukan sebelah kiri. Masjid buat sholat, tapi dia sebelah kanan. Kayaknya sebelah kiri tuh SPBU ya, ada ya di SPBU. Kalian kita berhenti di SPBU berarti. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting mah aman. Oh. Wow, Pak SPBU ini ya, ini GD rumah sakit ini bro. Masa kamu mau istirahat di rumah sakit bro? Apa nggak cukup kemarin awal tahun udah istirahat 4 hari di rumah sakit? Perpindahan antara terang ke gelap ada di senja. Makanya kadang tuh jam-jam segitu tuh kita tuh dianjurkan untuk tidak keluar ya. Zaman dulu kan kayak gitu kan, ada yang bilang, ada yang kalau jam-jam segitu tuh dilarang bepergian. Memang ada yang bilang nanti ditangkap pakai gombel, ada yang bilang seperti itu. Ada juga memang kalau apa ya, kayak ini tuh pintu alam-alam yang nggak kelihatan itu pada keluar. Siang mereka pada, mungkin gaya hidup mereka itu berkebalikan sama manusia siang bekerja, malamnya tidur ya. Mungkin kalau kayak yang mereka itu siangnya tidur, malamnya bekerja. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Cuman ada juga yang mungkin lebih logik ya, karena perpindahan dari gelap ke dari siang ke gelap ya, dari siang ke malam, dimana yang tadinya banyak cahaya menuju ke tidak ada cahaya. Meskipun sekarang sudah ada lampu, mata kita itu kadang butuh penyesuaian ya, butuh penyesuaian kadang-kadang. Jadi kadang beberapa objek itu kadang masih kayak nggak kelihatan. Aku pernah itu pas maghrib lagi bawa mobil, ya ceritanya mau nyalip kendaraan di daerah Jepara itu, kalau nggak salah Jepara. Ya kondisinya sama kayak gini, hampir sama lah. Jadi aku nyalip kendaraan di depanku, ternyata dari lawan arah tuh ada mobil juga. Warnanya itu Grand Max pickup warna abu-abu, ya abu-abu ya. Jadi kayak sewarna sama jalan ya. Kalau malam. Jadi itu dia tuh belum nyalain lampu kota dia belum nyalain, lampu utama dia belum nyalain, dan aku nggak kelihatan kalau ada kendaraan itu. Alhamdulillahnya dia ngerem, jadi ngasih kesempatan aku untuk ngedahuluin tuh mobil yang di depanku ya, yang dari mobil yang dari lawan arah itu. Dia ngasih kesempatan ya, sambil ngedim gitulah, kasih tahu nih ada mobil gitu. Nah itu aku nggak kelihatan. Aku kelihatannya tuh ya pas lagi mau nyalipnya kendaraan itu, mau mendahului kendaraan di depanku. Udah sejajar, ada mobil ternyata di depan ya. Itu salah satu contoh yang tak alami dan menurutku logik ya, logik. Apalagi kondisi capek, pulang kerja, fisik dan konsentrasi mulai nurun ya. Itu bisa saja kejadian itu terjadi, dan mungkin itu salah satu penyebab kenapa
senja itu tidak dianjurkan untuk kelayaban ya, karena ya itu. Cuman kan zaman dulu mungkin untuk mempermudah pakai kayak gitu ya, jangan main maghrib nanti ditangkap oleh gombel. Anak kecil kan mungkin lebih takut dibandingkan dijelaskan secara logika seperti itu. Beneran ini, udah jam berapa ini? Jam 17.50. Ya Allah, alhamdulillah. Wah ini nih, ini masjid nih, kita berhenti dulu lah. Masjid kita sholat dulu, bray.